Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik para saudaraku, teman-temanku sekalian, dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel Hamasa Quran. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu hukum dalam ilmu tajwid dalam Al-Quran, yaitu hukum yang dari keturunan daripada nun mati dan tanwin. Ya, pasti antum semua sudah seringlah mendengar yang namanya hukum nun mati dan tanwin, ya. Salah satunya adalah bagian dari itu adalah seperti yang kemarin sudah kita bahas, yaitu hukum izhar. Kemudian nanti ada hukum idgham bila gunnah, kemudian ada idgham bi gunnah, kemudian ada ikhfa dan ada iklab. Nah, itulah yang disebut dengan hukum-hukum yang diawali atau disebabkan oleh nun mati dan tanwin yang nanti bertemu dengan salah satu bacaan-bacaan yang lain. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, belajar sama-sama apa sih yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Nah, jadi idgham bi gunnah ini adalah salah satu hukum dalam Al-Quran yang disebabkan daripada hukum nun mati dan tanwin yang dibaca melebur dan disertai dengan gunnah. Atau artinya adalah membaca atau memasukkan huruf ke dalam huruf berikutnya dan disertai dengan gunnah apabila bertemu dengan salah satu huruf yang empat itu. Apa hurufnya? Huruf idgham bi gunnah ada 4, atau yang sering dirangkum menjadi satu, yaitu dalam kalimat yanmu atau ya, na, mim, dan waw. Nah, 4 huruf inilah yang disebut dengan huruf idgham bi gunnah. Atau gini saja para teman-teman, supaya mudahnya kita mengingat idgham bi gunnah itu adalah dengan mengerti bahasa Arab, ya. Nah, jadi idgham itu artinya memasukkan, ya. Kemudian bi itu artinya dengan, kemudian gunnah artinya dengungan. Artinya apa? Memasukkan huruf ke dalam huruf berikutnya dan disertai dengan dengungan atau dengan gunnah ketika bertemu dengan huruf ya, na, mim, dan wa. Nah, itulah tadi apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Nah, lalu bagaimana kita membacanya, cara mempraktekkannya. Oleh karena itu jangan kemana-mana dulu, ya. Karena tonton video ini sampai akhir sehingga ilmunya atau cara membacanya yang baik dan benar daripada idgham bi gunnah dapat kita pelajari sama-sama. Baik, bagi teman-teman sahabatku sekalian, boleh kita sekarang menginjak kepada hukum atau kepada contoh daripada idgham bi gunnah. Silakan sekarang coba sama-sama kita buka Qur'annya surah Al-Zalzalah ayat ke-6. Surah Al-Zalzalah ayat ke-6, ya. Nah, di sini saya bacakan contohnya dan bagaimana caranya membacanya dengan baik dan benar, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat ayat 6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nah, di situ ada penggalan kalimat yauma idzin. Kemudian zalnya di situ adalah harokatnya apa? Tanwin, ya, tanwin atau kasroh tain, ya, tanwin. Kemudian bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu huruf ya. Maka harus melebur, harus memasukkan kepada huruf ya dan disertai dengan gunnah. Berapa harokat panjangnya? Panjangnya sama dengan mad tabi'i, yaitu 2 harokat, yaitu dibaca atau dibaca 2 ketukan, ya. Yauma idzi, ya. Ya, jadi ada ancang-ancang atau memasukkan, ya. Kita ada ancang-ancang mengucapkan huruf iya, kemudian ditahan, ditekan sebanyak atau selama 2 harokat.
ya. Jadi jangan dibaca yauma idzin yasduru, salah ya, ini kesalahan karena ini bukan idhar ya. Ingat sekali lagi, ini bukan idhar, yaitu idgham bi gunnah. Kita baca dengan lebur, masukkan huruf ke dalam huruf berikutnya dan disertai dengan gunnah. Kita baca sekali lagi sama-sama ya. 1 2 3. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nas. Seperti itu ya. Ditahan sebanyak atau selama 2 harokat. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, silakan dibuka Qur'annya surah An-Nazi'at ayat ke-11 ya, masih juz 30. Kita buka surah An-Nazi'at ayat 11 ya. Saya contohkan bagaimana cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Nah, yang mana? Yaitu idhaman ya. Di situ ada huruf mim, kemudian dia ada fathah tain atau tanwin, kemudian bertemu dengan huruf nun, salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka masuk kepada huruf nun, kemudian disertai dengan gunnah atau dengan dengungan dan ditahan selama 2 harokat. Sekali lagi kita contohkan. Aidza kunna 'idhaman, ditahan ya. Kita ancang-ancang ke huruf nun, kemudian ditahan selama 2 harokat. 'Idhaman nakhirah. Sekali lagi. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Nah, seperti itu. Itu contoh yang kedua, contoh huruf nun. Kemudian contoh yang ketiga, contoh huruf mim. Silakan dibuka Quran surah Al-Lahab ayat ke-5. Ya, surah Al-Lahab juz 30. Surah yang ke-111 ya, ayat ke-5 surah Al-Lahab. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Nah, di sini uniknya ada dua hukum idgham bi gunnah. Yang pertama pada kalimat hablum, la huruf lam, kemudian dia harokatnya dhammah tain bertemu dengan mim, maka menjadi idgham bi gunnah disertai dengan dengungan. Kemudian yang kedua ada nun mati setelahnya, kemudian juga bertemu dengan mim. Nah, di sini contoh daripada tanwin ada, kemudian contoh daripada nun mati juga ada. Ya, jadi semuanya dua-duanya ditahan selama ditahan selama 2 harokat atau 2 ketukan dan disertai dengan gunnah. Itu yang penting ya. Karena apa tadi yang diingat? Idgham bi gunnah, maka harus dengan gunnah. Jadi kita contohkan sekali lagi. Fi jidha hablum min masad. Yang pertama lum hablum, pertama 1 hablum ditahan, kedua mim masad ya, sama harus 2 harokat dan semuanya panjangnya harus sama. Jangan yang 1 2 harokat, yang 1 3 harokat, tidak boleh ya, karena semuanya harus sama rata. Sekali lagi, fi jidha hablum min masad. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian contoh yang terakhir, silakan dibuka Qur'annya surah Al-Baqarah ayat saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, lihat pada kalimat-kalimat terakhir yaitu mustaqarrun. Mustaqarrun kemudian bertemu dengan huruf wa. Nah, di situ ada huruf ra yang berharokat dhammatain kemudian bertemu dengan huruf wa. Huruf wa tadi apa? Salah satu huruf idgham bi gunnah. Kemudian harus dibaca dengan bacaan yang lebur atau masuk kepada huruf ra atau masuk kepada huruf waw dan disertai dengan dengungan dan ditahan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, contohnya lagi. Walakum fil ardi mustaqarru, langsung masuk huruf wa dan ditahan 2 harokat. Mustaqarru wa mata'un ila hin. Nah, begitulah teman-teman sekalian bagaimana cara kita membaca daripada hukum idgham bi gunnah. Yang pertama yang harus selalu kita ingat yaitu apa itu idgham bi gunnah. Kita harus tahu terlebih dahulu ya bagaimana prakteknya, caranya, kemudian teorinya, kemudian baru kita lanjutkan kepada prakteknya. Kita harus paham teori, kemudian baru kita praktekkan atau kita tatbikkan ya. Kita praktekkan dalam kita membaca Al-Quran sehari-hari ya, karena membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah hukumnya wajib. Maka wajib bagi kita semua untuk mempelajari baik secara teori maupun secara praktek. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu tajwid dan juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita mendapatkan pahala dan ganjaran yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah putus asa kita dalam mempelajari ilmu tajwid, karena mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib, sekali lagi wajib ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.